Ya, mungkin bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di praktikum kali ini mungkin saya akan menyampaikan tentang firewall, khususnya IP tables. Tapi sebelum masuk ke IP tables, saya minta itu ya, sukarelawan ya, ada 5 orang paling enggak. Siapa aja mungkin? Gimana, Mas? Saya minta sukarelawan untuk ngetes VPS-nya, VPS kayak yang tahun kemarin itu sama Mas Anam itu. Belum selesai, Mas, ngunduhnya. Oke, enggak apa-apa, tak tungguin aja. Mungkin sama atau saya kirim WA aja ya, konfliknya ya. Gimana? Ya, Mas, tadi ada yang baru join, nggak kelihat itu chatnya. Oh ya, oke. Konfliknya sebentar. Oke, sudah bisa diunduh untuk konfliknya. Halo, Mas Ahmad bisa mengunduh? Untuk yang aplikasinya gimana, Mas? Oh, aplikasinya juga belum punya ya? Saya share aja lagi. Hilang, Mas. Oke. Bentar ya. Oke, itu udah tak kasih di grup. Mungkin diinstal dulu ya. Sama, oh ya sebelumnya mungkin yang sukarelawan tadi siapa aja? Ada 5 orang. Mas Ahmad bisa? Tes, halo? Belum bisa. Ini aja, tes VPN aja. Tak share screen aja. Bentar ya, share screen. Connect. Bentar, saya connect dulu. Nah, connect yang ini aja. FKIP ini, oh ya, ya pakai user satu aja semua. Nggak apa-apa. Apa ada yang itu hilang? Enggak. Sebentar. Saya share konfigurasinya aja ya berarti ya. Atau pakai untuk testing kita pakai user satu aja dulu. Nanti saya buatkan lagi. Tapi sebelumnya kita setting dulu ya VPN-nya. Ada tambahan sedikit dari modulnya Mas Anam kemarin. Kita ke add VPN setting. Terus kita add VPN connection ya. Add VPN connection, terus VPN provider, connection name-nya terserah mau PTIK aja gini. Server name-nya kita bisa lihat ini 203 ini. Saya share di chat aja. Ntar chatnya di sini. Ini untuk server name
Terus hostnya, username-nya PTIK, passwordnya PTIK UNS. Ini ya dicoba ini ya. Kita coba aja. Ini nanti diisi PTIK di sini PTIK UNS. Nanti di save gitu. Ya, mungkin ada yang mau memperagakan dulu atau ada yang mau jadi sukarelawan, Mas Ahmad atau yang lainnya, Mas Ahmad. Halo, bisa untuk VPN-nya? Mas Nathanael, bisa? Baru connecting, Mas. Connecting ya? Ya. Oke. Mas Syahrul, bagaimana Syahrul? Masih connecting, Mas. Oke. Oke, berarti untuk sukarelawannya Mas Syahrul sama Mas Nathanael, terus sama siapa lagi? Mungkin yang bisa nyoba. Mas Ahmad tadi udah bisa nyoba ini? Oke, udah connected belum? Udah, Mas. Gimana? Udah connected. Udah ya? Oke, OVPN-nya udah diinstal Mas Syahrul? Udah, tapi nyoba connect ini nggak connect yang di OpenVPN. Bisa share screen Mas? Share screen? Oh, participate. Oke, VPN-nya udah connect ya? Oke, sebentar ya. Error request. Coba yang bawahnya Mas. Coba cancel dulu. Coba. Oke, cancel aja cancel. Itu sudah import tadi ya? File tadi ya? Address-nya juga sama? Ini yang user satu yang di-share barusan itu, Mas. Ya, coba yang user satu aja. Coba disconnect dulu yang PTIK itu, VPN-nya. Disconnect. Terus connect lagi Mas. Connect lagi. Oke, itu. Terus atau itu? DNS-nya Masnya pakai dynamic kan ya Mas ya? Maksudnya nggak satu-satu gitu loh DNS-nya. DNS. Di control panel. Mungkin tadi Mas Nathanael udah berhasil kah connect? Yang apa, Mas? Yang OpenVPN? Belum juga, Mas. Belum juga? Iya. Kalau connect yang OpenVPN, yang VPN laptop itu dimatiin dulu. Hidup semua Mas. VPN-nya udah bisa ini. Udah bisa? Udah. Oke, mungkin boleh di-share screen Mas Nathanael.
Oke, udah ya Mas ya. Oke, tadi Mas siapa? Syahrul tadi bagaimana? Ntar masih nyoba lagi Mas. Oh, oke, oke, oke. Terus kalau yang udah berhasil connect, mungkin ini ya share atau akses link berikutnya. Nah, share lagi. Saya share ini. Itu ya, coba akses Mas Syahrul maupun Mas Nathanael ke TPS itu. Bisa akses, Mas? Halo? Linknya di mana, Mas? Halo. Apa? Di browser aja, di browser aja. Enggak, HTTPS. nge-share-nya di mana? Di chat. Oh, ini ya. Nah, di chat, di chat. Enggak bisa, Mas. Bentar, bentar. Oh, ini. Bisa? Oke, agak Tadi ditunggu apa? ya. Tadi itu OpenVPN-nya apa? Disconnect. Ya, benar disconnect. Oke, yang tadi Mas Syahrul gimana? Ntar saya coba lagi. Belum bisa Mas. Oke, ini yang connect baru 3 orang ini ya? 2 orang ini ya? Ini saya stop share ya, Mas. Ya, ya. Webnya boleh di refresh lagi ya, Mas? Masih disconnect sama connect itu. Putus nyambung Iya. gitu ya? Iya, Mas. VPN-nya ya? Padahal baru berapa itu yang connect? 2 orang ya? 2 orang. Yang di sini connect berapa selain Mas Nathanael sama Mas Syahrul? Halo? Bisa mendengar suara saya? Udah? Udah bisa ngakses webnya? Belum, Mas. Masih itu. Disconnect, reconnect mulu. Oh, oke. Oke. Mungkin bisa disconnect aja enggak apa-apa, disconnect dulu. Nanti saya itu aja kasih tutornya aja. Ini kembali ke IP tables ya. Firewall IP tables ya. Modulnya udah dikasih atau belum? Modul. Halo? Halo? Modul untuk IP apa firewall IP tables udah itu belum? Udah dikasih atau belum? Di share di mana ya, Mas? Di Spada enggak ada ya? Belum ada ya? Belum cek, Mas. Oke. Saya up lagi aja.
Saya share aja lagi. Oke, itu ya. Udah saya share ya. Bisa di-download semua modulnya? Halo, tes? Masih proses, Mas. Oh, oke. Oke, udah bisa ya. Share screen dulu aja. Oke, udah kelihatan screen saya ya. Screen saya udah kelihatan? Halo, teman-teman? Ya, Mas. Oke. Oke, sambil download ya, saya jelaskan. Firewall itu merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada layer 3 atau bekerja pada network layer, dan layer 4 atau transport layer pada OSI layer. Fungsinya sebagai pengaman bisa berupa hardware maupun software. Firewall dapat digunakan untuk memfilter paket-paket dari luar dan dari dalam jaringan di mana ia berada. Maksudnya di sini firewall ini bisa bentuknya hardware maupun software seperti yang IP tables atau bentuk fisik, dan digunakan untuk memfilter paket-paket dari luar maupun dari dalam jaringan. Nah, fungsi lainnya adalah meningkatkan keamanan jaringan dengan menentukan paket data apa saja yang bisa masuk maupun keluar dari jaringan. Caranya, dia tentukan dengan memeriksa header dari IP paket yang tersedia dari SRC address, DST address, SRC port, dan DST port. Hasil pemeriksaannya digunakan untuk menentukan paket itu diterima, accept, atau di drop. Di firewall fungsinya seperti itu. Firewall untuk keterbatasannya, mayoritas firewall filtering belum bisa dilakukan pada level data link layer atau layer 2 dan pada layer 7 di OSI layer. Layer paling atas berarti application layer ya. Oke, jadi pengamanannya untuk sistem pengalamatan MAC dan frame-frame data belum bisa difilter. Filtering dan pembatasan dilakukan berdasarkan alamat IP dan port komunikasi yang dituju. Misalkan IP 192 atau 192.168.1.0 tidak bisa akses ke dalam jaringan lokal kita. Atau kita hanya membatasi klien itu hanya bisa mengakses web servernya aja atau SSL-nya saja. Oke, untuk keterbatasannya adalah firewall sederhana tidak memiliki kemampuan filtering terhadap paket berdasarkan isi dari paket. Paket datanya itu isinya firewall itu tidak tahu kalau yang sederhana. Contoh, firewall tidak memiliki kemampuan melakukan filtering terhadap email yang bervirus ketika di-download. Dan yang bisa dilakukan oleh firewall adalah memblokir alamat IP dari email server yang mengirimkan virus tersebut. Jadi yang diblok itu adalah alamat IP pengirim dari email yang bervirus ini. Dengan kata lain, firewall ini adalah sistem pertahanan yang paling depan. Jadi dia ya proteksi awal dari paket data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Oke, untuk fitur dasarnya, analisis paket data, filtering mulai analisis, meneruskan paket data, atau menolak, meneruskan menggunakan chain input, forward, dan output.
Nah, untuk mendapatkan firewall ada yang beli, misalkan dari Microsoft, Cisco, atau Mikrotik Router OS. Ini softwarenya Mikrotik ya, Router OS. OS-nya Mikrotik. Ini kita tahu Microsoft, Cisco. Nah, kalau buat sendiri di Linux itu ada bawaan namanya epitables. Terus untuk asal dan tujuannya seperti ini topologinya. Jadi firewall itu ditempatkan pada router, ya di router ya. Nah ini untuk tadi seperti pertama saya jelaskan di pendahuluan, dia memfilter pakai data yang masuk maupun yang keluar dari jaringan. Kita lihat di paket 1 berasal dari klien yang ditujukan ke interface Ether 2 di router, yaitu ada ping, konfigurasi ke router, remote access. Paket ini difilter oleh chain input, jadi dari dalam, paket datanya dari dalam, chain input. Terus kalau dari paket 2 itu dia hanya numpang lewat router. Dia menggunakan chain forward, jadi data dari komputer klien ke internet, tapi tidak atau hanya lewat dari router. Untuk yang paket ketiga itu berasal dari router keluar ataupun ke dalam, bisa ke internet atau ke klien. Biasanya paket yang dihasilkan adalah web proxy jika proxy berada pada satu router dan firewall. Jadi di sini ada proxy juga, misalkan. Dan ditangani oleh chain output. Jadi kalau dari router itu mau ke dalam atau ke klien atau ke internet, itu dia yang menangani adalah chain output. Oke, untuk chain output seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang firewall? Halo? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut menjelaskan apa itu chain input dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Chain input yang tadi filter ya ditujukan ke interface footer. Terus lanjut aja. Ini Cisco Web Interface dengan menggunakan port 80. Nah, chain forward itu hanya melintas, hanya lewat dari jaringan lokal ke internet maupun sebaliknya. Maka yang melintas. Oke, terus hubungan antara chain forward dengan NAT. Di sini bisa kita lihat jika chain forward terpasang pada firewall router, itu maka dia akan langsung drop ketika melewati chain NAT. Pakai data karena drop sebelum melewati chain NAT. Nah, kita masuk epitables. Untuk praktikumnya seperti ini ya. Ini saya pindah aja mode praktikum. Stop share dulu. Oke, sudah terlihat ya modul praktikumnya ya. Oke, apa sih kita butuhkan seperti yang kemarin lab virtual ya pastinya. Ada virtual box, file ISO kalau yang mau install dulu, putih atau saya klien lain seperti Termius kemarin yang pernah saya peragakan, Nmap, terus koneksi internet. Nah ini untuk kalau ini saya pakainya ada 2. Jadi dari sini juga, di sini saya pakai internal network kalau di modul. Kalau kalian pakai host only juga bisa. Host only tinggal kita buka Nmap aja nanti. Nmap. Nmap ya. Nah,
Ini server saya. Saya screen aja ini. Oke, ini server saya. Terlihat ya, server saya. Halo? Terlihat. Oke. Oke, saya buka SSH client. Oke, seperti ini ya. Terus untuk rules sama, walaupun ini saya gunakan di ini saya pakai internal network ya, kalau di sini dibaca internal network ada berdua, tapi ini saya pakai host only aja yang lebih simple. Kalian nanti juga bisa mempraktekannya juga di host only. Nanti seperti ini, IP tables input state establish itu maksudnya kita, nah firewall strategi seperti ini. Jadi kita menerima semua traffic dulu dari semua klien. Terus kita buka atau mengizinkan koneksi yang layanan yang akan user atau klien pakai, terus baru kita blokir semua traffic. Jadi ini up to down. Nah, ini urutan firewall, itu izinkan semua traffic dulu, izinkan well known port, terus tutup semua port yang selain well known port yang tidak digunakan. Nah, ini harus urut, perhatikan. Jadi kita izinkan semua dulu, terus kita buka well known portnya, atau layanan yang akan kita atau layanan yang akan kita serve ke user itu seperti web server, SSH atau bahkan FTP. FTP juga, terus kita tutup semua port yang tidak kita butuhkan. Terus jika rule terbalik, apa yang akan terjadi? Misalkan drop dulu, drop all anywhere, maka port-port yang atau port layanan yang akan kita sediakan untuk user tidak pernah diakses, walaupun rule-nya accept. Jadi jangan sampai kebalik, kita izinkan semua traffic, izinkan well-known port, terus tutup semua port yang tidak kita butuhkan. Oke, kita langsung aja. Langsung di modenya. Ini ya. Kalau di SSH enak, tinggal copy paste aja ya. Paste. Terus sebelumnya kita lihat dulu. Rule-nya. Rule awalan itu tidak ada. Rule bawaannya. Oke, nggak ada ya. Kosongan. Nah, setelah kita paste, kita list lagi. Nah, sudah ada semua traffic yang relate dan sudah dibangun sebelumnya. Establish itu nanti bisa dibaca aja di ini. Nanti saya share PPT-nya. Jadi koneksi yang pernah dibangun sebelumnya itu establish ya. Establish. Jadi kita mengizinkan semua traffic dari klien ke server. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman? Tes? Halo? Belum ada, Mas. Oke, belum ya. Oke, terima kasih. Oke, nah tampilan rules seperti ini. Nah, kita buktikan. Di lab 1 ini kita mengizinkan semua traffic dari klien ke server. Kita hanya butuh ini. Terus kita nge-ping dari komputer kita, PC kita, laptop kita ke server. Seperti ini saya buka lokal terminal saya. Ini sama aja kayak CMD ya, tapi ini saya pakai di terminal saja nggak apa-apa. 192.108.56.100. Oke. Ternyata bisa ya. Pingnya ya. Jadi untuk bukti kita sudah membuat rules di IP tables itu ada 3, ada tes IJMP, ke web server, dan juga ke FTP.
FTP dan juga SSH. Jadi ada 4 ya. Tes ping atau ICMP, ke web server, ke FTP, dan juga ke SSH kita. Kalau SSH sudah jelas ya, karena kita bisa menggunakan SSH client. Ini sudah termasuk contoh atau bukti dari rule kita berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita akses web server kita 192 68 56 100. Oke, seperti ini. Lancar ya web server ya. Lancar, terus kita FTP. FTP saya gunakan FileZilla aja. FileZilla atau ada yang lain? Ada yang tahu selain FileZilla, FTP client? Halo? Selain FileZilla? Apa? Oh ya, WinSCP. Oke, betul ya. Oke. Invalid protocol specified. Oh. Oke, click connect. Will not connect to server. Nah. Connect. Oh, FTP-nya ini saya tutup sepertinya. SSH server. Ya, Windows Explorer juga bisa ya. FTP. FTP. Ya, nanti saya bentar ini sepertinya FTP saya bermasalah. Nanti kalau udah berhasil nanti dia muncul directory listingnya. Itu atau saya coba FTP-nya ada atau enggak. Sistem oh, not found. Dia enggak ada. Di sini saya enggak punya VS FTPD ya, jadi enggak connect. Enggak connect. Jadi saya skip aja dulu. Nanti kalau kalian sudah install VS FTPD, nanti bisa muncul dan bisa connect ya. Nah, saya ping dulu bisa atau tidak. Oke, saya install coba ya. apt install VSFTPD. Oke, saya proses instalasi dulu. Oke, saya coba lagi. Oke, masuk. Seperti ini nanti kalau udah berhasil kita coba akses VSFTPD-nya. Oke, untuk ping sudah, web server sudah, FTP sudah, SSH sudah. Oke, lanjut ke lab 2 atau lab 1 ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke. Sama satu lagi. Tadi kan awalan sudah saya bilang untuk IP tables ini kan rules-nya jangan sampai terbalik ya. Jadi dibuka dulu, baru kita buka well-known port sama yang kita blok semua traffic-nya. Oke. Dan satu lagi, pada setiap lab ini kita harus hapus dulu rule dari IP table. Caranya IP tables -f. Jadi kalau mau praktek ke lab selanjutnya, kita harus mengetikkan ini dulu IP tables -f atau menghapus
Ini kan L tadi. L besar. Tuh. Nah, seperti ini kan ada rule-nya. Maka kita mau pindah ke lab selanjutnya, kita min F. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, hilang. Jadi kondisi default. Saya clear. Lanjut ke lab 2. Nah, ini blok semua traffic. Jadi hanya satu ini epitables main A input JDrop. Oke, kita copy saja. Nah, ini SSH saya udah nggak bisa. Kalau mau coba di putih, nah, itu juga bisa 192, 168, 56, 100. Portnya SSH ya, SSH ya. Nah, session was closed. Nah, jadi ini berhasil ya. Nah, caranya gimana kalau ngakses? Jadi caranya harus di servernya langsung. Kita sudo su epitables L. Nah, di sini drop all anywhere ya. Nah, di putih pun juga seperti itu. SSH-nya nggak connect. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Halo? Kenapa kok SSH-nya nggak connect? Nggak bisa digerakkan. Di drop, Mas. Oke, di drop ya, betul ya. Kita coba cek. SSH tadi nggak bisa ya. Kita coba cek di web server. Kita refresh. Oh, karena di drop. Oke. Kita refresh lagi. Sambil refresh, kita coba ping cmd ping 192. Oh, tadi terbiasa saya tadinya. Nah, ini yang web gagal connect. Terus di terminusnya RTO ya, bisa dilihat RTO. Terus di FTP juga kita connect lagi coba. Upward previous. Nah, dia lama juga. Nah, ini gagal ya RTO ya, ping request gagal, web server gagal, terus FTP. FTP ini juga nantinya gagal juga karena connectingnya lama. Oke, nah connection timeout after 20 seconds of inactivity. Could not connect to server. Oke, berhasil ya untuk ininya, praktikumnya untuk lab 2. Nah, kita hapusnya juga lewat ini, juga lewat servernya langsung. Min F. Kita lihat lagi. Nah, hilang. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang hapus-hapus ini? Atau drop semua paket? Mau tanya Mas, Oke, boleh. Gimana? bisa dijelaskan nggak tentang itu artinya dari min F, min L, min itu tadi? Oh, oke. Di min F itu ini ya, daftar fungsi variable tables. Di sini ada min A, tambahan rule. Aturan ini ke rantai aturan yang ada. Jadi dia mengawali dulu atau prefix ya. Rantai yang valid ada input, forward, dan output. Terus ada min L, itu memperlihatkan daftar aturan rule yang ada di IP tables. Jadi list. Oke, untuk main M state, mengizinkan aturan dicocokkan berdasarkan kondisi sambungan, connection state. Nah, terus dash state mendefinisikan daftar dari kondisi state sebagai aturan untuk dicocokkan. Jadi state yang valid ada new, related, dan established
juga invalid. Nah, establish tadi sudah kita gunakan, yaitu sambungan yang sudah terjadi. Terus dan seterusnya. Oh, ini belum di-share ya untuk PPT-nya ya? Halo? PPT-nya belum di-share ya? Terus saya share dulu aja ya. Nanti bisa dibaca-baca nanti. Konflik. Maksudnya belum ya? Oke, bentar. Ini di Nah, itu nanti dibaca-baca sendiri ya untuk rule-nya, atau bisa juga dari sini juga bisa sih, kita ke sini. Ya, sebentar. Nah, ini sudah connect lagi SSH-nya karena sudah saya hapus semua rule-nya. Jadi saya coba iptables main H. Nah, di sini udah ada sangat komplit komennya, ada a chain. Nah, jadi menambahkan chain baik itu input, output ataupun forward. Ada C, check for existence of rule. D, deleting matching rule from chain. Ada delete, min D itu juga ada. Min I, insert in chain. Nah, min R itu untuk mengganti rule number-nya. Min L untuk listing rule yang sudah dibuat. Min F, flush atau delete all rules in chain or off chain. Oke, ini komplit semua. Atau man epitable sepertinya ada. Nah, komennya, manual penggunaannya seperti ini. Bisa dibaca-baca. Nah, ini ada filter, net, angle, raw. Nanti bisa eksplorasi sendiri ya. Oke, saya lanjutkan untuk praktikumnya. Oke, udah menjawab Mas Hardiansyah tadi. Sudah Mas, cukup. Terima kasih. Oke. Saya lanjut sampai ke yang lab 3, nanti kalian explore yang lab 4 dan 5. Oke. Untuk lab 3, yaitu mengizinkan traffic masuk hanya SSH. Jadi, kita hanya bisa akses lewat SSH saja, atau lewat SSH client ini ya. Kita clear. Oke, untuk clear. Izinkan semua traffic dari client ke server. Nah, kita izinkan dulu ya. Main A, ya tadi kita add chain-nya apa input, mstate, state, koneksi yang sudah dibangun, dan juga yang berhubungan, terus jamnya kita accept. Jadi paketnya kita terima. Oke, copy. Oke, sudah. Terus apa lagi? Izinkan semua traffic yang masuk ke port 22. Port 22 apa? Port 22? Port SSH. Oke, SSH ya. SSH bisa dengan perintah ini, atau yang di bawahnya juga ada yang min deport 22 ini. Copy. Terus ke ya. Baru kita drop karena hanya layanan SSH yang kita butuhkan. Kita hapus main main A input, main C drop ya. Nah, saja. Nah, SSH masih bisa ini. Namanya apa? Nah, Linux. Masih bisa ya untuk SSH. Coba kita cek ke web server, kita refresh lagi.
Oke, RTO ya, atau connection has timeout, RTO, request timeout. Nah, untuk lokal terminalnya juga sama, kita cek lagi. RTO juga ya, atau request timeout. Nggak bisa dari web server, CMP juga nggak bisa. Terus kita coba yang FTP, kita klik connect lagi, kita abort dulu baru kita connect. Tadi yang ping request-nya sudah selesai, RTO ya. Oh, nggak bisa, berarti nggak bisa connect. Nah, ini juga nggak bisa lagi. Nah, connection timeout, will not connect to server. Jadi udah ditutup untuk mengakses FTP-nya. Oke. Oke, dari ketiga lab ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Mas. Belum ya? Jadi untuk modulnya sudah paham ya berarti? Untuk modulnya? Ya, untuk Ini Mas, modulnya. mau Halo? tanya, Oke. kenapa kok Boleh. setiap habis melakukan praktikum di lab harus dihapus IP tabelnya? Oke, pertanyaan bagus ya. Karena di setiap lab ini mungkin ada nanti rule yang tumpang tindih. Nah, itu nanti takutnya malah ke-drop semua. Jadi kemungkinan, misalkan, di sini kan saya dari lab 1, saya mengizinkan semua traffic. Nah, rules-nya kan cuma ini. Nah, untuk jika tidak dihapus, nah nanti kalau saya input ini lagi, nah nanti kan ketutup semua. Tapi ini masih berhasil, untuk lab 2 masih berhasil. Nah, jika masih belum saya hapus lagi, nah kita masuk ke lab 3, yang hanya masuk SSH. Nah, padahal sebelumnya atau rules sebelumnya itu drop semua traffic. Nah, caranya kita mengakses SSH kan nggak bisa. Ya apa enggak? Halo? Iya, Mas. Nah, tuh. Nanti takutnya nanti rule 1 dan yang satunya itu nanti tumpang tindih gitu, Mas. Jadi saya buat untuk selalu hapus rule-nya. Jadi dalam kondisi default, misalkan ada sebuah kasus atau studi kasus dari klien itu ingin servernya yang hanya bisa akses itu layanan web server. Nah, makanya kita bukanya hanya di port berapa kalau web service atau web server? Port berapa? HTTP port berapa? 80. Oke, HTTP 80 ya, tapi kebanyakan sekarang pakai HTTPS ya, 443. Betul. Jadi, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tadi sudah terjawab ya, Mas siapa? Muhammad Adi Sudah, ya? Mas. Oke. Oke. Oh, Mas Diki ya tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait praktikumnya? Kalau sudah paham mengenai firewall, PP tables. Nah, untuk tugasnya nanti kalian ulangi ya. Ulangi lab 1 sampai 6 ini biasa kayak screenshot dan keterangan, tapi saya ada tambah lagi kalau ada error nanti di screenshot terus dicatat dan berikan penjelasan singkat. Sama berikan solusinya kalau ketemu solusinya. Kalau udah berhasil nanti jelaskan ini ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Misalkan kalau udah berhasil lab 1, lab 1 kan mengizinkan semua traffic. Nah, nanti faktor keberhasilannya
rule ini sudah di-apply ke IP tables. Nah, itu contoh keberhasilan seperti itu. Jadi rules-nya sudah berjalan dengan baik. Oke, untuk tugasnya seperti itu ya, khusus yang IP tables firewall ini. Terus optimasi tambahan soalnya lagi untuk mencegah port scanning dan fingerprint. Jadi nanti Nmap nggak bisa nyeken server kita. Terus sama ini gampang ya untuk mengakses web server tadi. Kita hanya perlu membuka port 80 atau 443. Oke. Untuk skenario pengujian ini bisa dua macam. Nanti boleh pakai yang internal ini ya, internal network seperti yang VM1 dan VM2 atau pakai host only aja enggak apa-apa. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya dulu? Halo? Mas izin bertanya, Mas. Ya, boleh, Mas. Panggilannya siapa? Mas. Mas Palguno, Mas. Oh, Mas Palguno. Oke. Ya. Dari kemarin kan saya pakai itu kan CentOS buat ngerjain itu. Apakah saya harus ganti ke Ubuntu atau masih tetap pakai CentOS, Mas? Masnya familiar pakai CentOS ya? Kebetulan adanya di laptop itu CentOS dan nggak sempat belum sempat download ISO-nya gitu. Kalau ada yang udah di VM ya. Oh, enggak apa-apa. Asalkan CentOS itu pakai apa? Package manajernya apa? YAM ya? Iya. Oke, YAM ya. Tapi sejauh ini praktikum belum ada masalah kan ya, Mas? Atau ada yang deprecated kah? Belum sih. Oh ya, enggak apa-apa. Gunakan distro Linux yang lain enggak apa-apa. Tapi yang paling familiar kan Ubuntu. Enggak apa-apa. Untuk generalisasi aja Ubuntu. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain? Itu Mas yang port scanning yang di tesnya pakai kali Linux apa bebas? Ya, ya boleh pakai kali Linux boleh. Ini kan yang untuk internal. Yang internal network. Jadi pakai VM2, ada yang kali Linux sama yang Windows XP. Tapi ini nggak harus sih kali Linux. Kalau pakai yang host only kayak saya. Jadi ini Nmap-nya di PC gitu. Dua ini nggak harus, opsional aja dua ini. Oh, jadi bisa pakai host, bisa pakai internal. Ya, boleh. Ya, ada yang sudah menjawab, Mas? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, izin tanya. Oke, siapa? Oh, Mas Sardiansa lagi. Gimana? Mau tanya itu yang fingerprint itu yang gimana ya, Mas ya? Fingerprint. Oh, ya. Fingerprint itu nanti kalau ketahuan OS-nya. Di awal semester sepertinya sudah ada fingerprint. Nge-nmap OS gitu ya, Mas ya? Ya, OS. Oke, betul. Ya, Oh, ya Mas. Ya, makasih. Oke. Ya, ada lagi? Ya, ada lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Masih bingung atau boleh terserah, atau praktikum sebelumnya ada yang deprecated kah atau package-nya atau gimana? Ada yang servernya error atau bagaimana? Halo?
Ya, sebentar saya. Saya mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Oh ya, nanti tadi yang OVPN tadi bagaimana? Tadi ada yang putus-putus gitu ya koneksinya ya? Sampai sekarang masih disconnect, Mas. Masih disconnect? Oh, oke. Tadi Mas siapa? Syahrul sama Mas Nathanael bagaimana? Tadi juga disconnect juga ya? Saat ini udah bisa ngakses, Mas. Oh, udah bisa akses? Iya. Webnya udah? Udah. Sudah muncul ya? Sudah. Coba login ke webnya itu pakai username coba, terus passwordnya coba 123. Udah, Mas, udah bisa login. Udah bisa login? Oke. Udah nggak putus-putus lagi? Udah, tapi saya pakai yang user 72 yang kemarin. Oh, oke, enggak apa-apa. Yang kemarin praktikum itu ya? Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba saya juga ngakses ya sebelum saya tutup. Bentar. Oke, mungkin Mas Nathanael tadi bisa connect. Nanti saya buatkan config-nya lagi. Ini ada berapa jumlahnya toh? Satu kelas? Ini satu angkatan ya? Iya, Mas. Satu angkatan ya. Oke. Satu angkatan itu ada berapa orang? Berapa mahasiswa? Halo? Kalau kelas A itu 36, kalau kelas B kurang tahu. Oh ya. Kelas B? Ada yang join? Ada yang join kah? Tiga 36 tahun. Kurang lebih juga Mas. 32 ya? 32 sama 36. Oke. T60. 32 sama 36. Oh ya. 68 ya berarti ya? Atau berapa? Sekitar segitu ya? 68 ya? Ini saya malah connect terus nih dari user 1. Oke. Oke, ada yang udah bisa ngakses tadi Mas Syahrul ya? Tadi ya? Mas Syahrul ya? Iya, Mas. Sekarang udah bisa ya? Muncul kayak gini ya? Iya. Oke, ini yang root saya coba. Yang coba udah ya? Saya coba. Nanti Proxmox VE Authentication. Oke. Ya, nanti bisa ngakses yang ini, Mas? Mas Syarul? Bisa, Mas. Ya, bisa ngakses ya. Terus mungkin ada lagi yang mau ngakses. Jadi ini saya nanti pemetaan gitu loh. Kayak yang kemarin Mas Anam berapa orang satu hari itu akses VPS? Sepuluh orang ya kayaknya ya. Dalam satu hari praktikum itu. Per 10 anak gitu ya. Enggak lupa, Mas. Oh, lupa ya. Oke, tapi dibagi-bagi gitu kan jadwalnya? Iya, ya dibagi. Oke, 10 orang ya. Nah, ini saya mau memetakan lagi. Ini kan saya pakai VPN tambahan dari sebelumnya kan hanya OVPN aja. Nah, ini saya pakai yang VPN lagi
coba koneksi gitu loh. Testing nanti bagaimana. Kalau kuat 10, nanti saya juga 10 nanti bisa kalian akses. Oke, ada Mas Nathan tadi, bagaimana? Bisa coba lagi? Lain Mas. Ini yang bisa Mas Syahrul apa Mas Hardiansyah tadi? Bentar, mohon maaf. Halo? Aduh. Mas Syahrul, Mas. Oh, Syahrul. Oke. Mas Hardiansyah udah ngecek belum untuk itunya? Sudah, tapi gagal. Kalau config yang dulu itu saya cari udah nggak ketemu. Oke. Config-nya juga dibagi ya? Tiap mahasiswa juga dapat satu gitu ya? Config-nya. Tahun lalu gitu, Mas. Oke. Oke, yang 72 tadi nggak ada masalah, Pak? Nggak ada, Mas. Oke, mungkin config-nya saya coba kirim aja ya. Ada config. Oh, nanti aja. Nanti saya bagikan lagi config-nya per anak ya. Tapi untuk yang config sebelumnya ada yang masih nyimpen selain Mas Syahrul tadi? Jadi sekalian saya petakan nanti. Konflik yang lama masih ada tapi nggak bisa connect, Mas. Itu user berapa, Mas? 61, Mas. 61. Oke. Yang lain? User yang lain? Halo? Halo? Oke, tadi yang berhasil cuma Mas Syahrul ya berarti ya? Untuk koneksi ke web servernya. Apa? Ke VPS-nya. Tes, halo? Iya, Mas. Oke. Oke, berarti nanti saya coba lagi untuk itu ya, untuk bagi lagi untuk config filenya. Oke, mungkin bisa disconnect aja Mas Syahrul. Sama ini udah nggak ada yang ditanyakan lagi kan? Atau masih ada terkait firewall, tugas firewall? Halo? Belum ada, Mas. Oke. Jadi kalau belum ada, mungkin saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.